Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kudus, Allah yang kekal, Raja damai. Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Bapa yang sangat mencintai kami. Dimuliakanlah Engkau ya Allah kami, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami hingga pada hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami setiap firman-Mu. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 16 yang berkata demikian. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam perlengkapan senjata Allah, senjata keempat yang harus kita miliki oleh orang-orang percaya untuk melawan iblis adalah perisai, yang secara rohani Rasul Paulus artikan sebagai perisai iman. Dengan perisai ini kita dapat mematahkan serangan api dari si jahat. Dalam ayat pembacaan kita menerangkan bahwa perisai dapat menjadi pelindung dari serangan si jahat. Kata perisai berasal dari bahasa Yunani, yaitu thureos. Kata ini mempunyai dua pengertian. Yang pertama, perisai yang terbuat dari baja kuat yang berbentuk bundar dengan diameter 50-60 cm. Yang kedua, perisai yang berbentuk persegi panjang seperti daun pintu setinggi tubuh orang. Makna dari perisai iman bagi kehidupan orang percaya yaitu yang pertama sebagai pintu. Tetapi jika kita perhatikan dalam Efesus pasal 6 ayat 16, kata perisai yang digunakan oleh Rasul Paulus bentuknya persegi empat, bukannya bundar. Sebab akar kata thureos adalah thura yang artinya pintu. Dengan lain kata, kehidupan orang percaya seperti sebuah rumah yang harus dijaga. Pintu adalah akses yang sangat penting untuk keluar masuk. Pintu juga sebagai perlindungan terhadap serangan dari luar. Jika pintu tidak kuat, maka akan mudah diserang. Jadi, jagalah pintu kehidupan kita. Mengapa? Karena Yohanes pasal 10 ayat 10 menjelaskan bahwa ada iblis yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, serta mengambil harta kekayaan ilahi yang Allah berikan kepada setiap kita. Sebab itu, gunakan senjata Allah, sehingga iblis tidak dapat menyerang. Perisai tentara Romawi, seperti yang diketahui Paulus, penulis dari kitab Efesus, adalah perisai dengan ukuran yang luar biasa. Tingginya bisa mencapai 1,3 meter dan lebarnya 1 meter. Perisai ini yang dinamakan sutum, terbuat dari kayu yang dikelilingi lapisan baja dengan logam di tengahnya. Logam di tengah ini selain berfungsi untuk melindungi tangan di bagian dalam, juga berfungsi untuk menyerang lawan. Dengan kata lain, perisai ini benar-benar melindungi si prajurit sepanjang prajurit mengenakannya.
Perisai merupakan perlengkapan pertama yang tidak terpasang dalam tubuh tentara. Perisai harus dipegang dan diangkat menutupi badan untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Jika 3 senjata sebelumnya hanya berfungsi proteksi tubuh, perisai merupakan senjata pertama yang harus kita miliki untuk pertahanan diri. Perisai harus diangkat untuk melindungi bagian tubuh kita, khususnya wajah. Dan perisai dapat dihantamkan kepada lawan yang mulai mendekat sebagai mekanisme pertahanan diri. Perisai iman berfungsi melindungi kita dan membantu kita memberikan perlawanan pada si iblis. Lalu, kapan kita bisa menggunakannya? Efesus pasal 6 ayat 16 menyebutkan, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, dalam segala keadaan, fungsinya untuk memadamkan panah api dari si jahat. Api biasanya bicara mengenai hal-hal yang bersifat spiritual. Jika baju zirah melindungi hati kita, perisai melindungi spiritual kita dari serangan spiritual si jahat. Firman Tuhan hari ini mengandung pesan bahwa dalam situasi apapun yang dihadapi, seseorang haruslah mengandalkan iman sebagai perisai untuk melindungi diri dari pengaruh negatif atau kejahatan. Perisai iman dapat membantu seseorang untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran, moralitas, dan kebaikan, serta menghindari terjerumus ke dalam tindakan yang tidak patut dilakukan. Dengan mempergunakan perisai iman, seseorang dapat memperkuat kepercayaan dan keyakinannya, serta menjaga diri dari godaan dan tipu daya yang dapat mengganggu kehidupan spiritual dan moralnya. Memegang perisai sebesar ini memang berat bagi prajurit Romawi. Namun jika mereka tidak memegangnya, mereka terancam bahaya dari lawan mereka. Panah bisa saja mengenai tangan, bahkan wajah mereka. Memelihara iman bisa jadi sangat berat bagi kita. Namun iman satu-satunya yang dapat melindungi kita dari serangan spiritual yang dilakukan oleh iblis. Hanya keyakinan kita pada Tuhan dan kuasa-Nya yang dapat melawan si jahat. Hanya keyakinan kita akan kehidupan setelah kematian dan bahwa suatu saat kita akan hidup bersama Tuhan yang dapat membuat kita terus berlari hingga garis akhir. Karena itu, pergunakanlah perisai iman hingga akhir hidup kita. Mari kita menyadari betapa pentingnya mempertahankan iman dalam setiap situasi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak tantangan yang bisa menguji iman seseorang. Dan dengan mempergunakan perisai iman, seseorang dapat melindungi diri dari pengaruh negatif yang dapat mengganggu kepercayaan kepada Tuhan. Selain itu, firman Tuhan hari ini mengajarkan juga bahwa perisai iman bukan hanya berguna dalam situasi-situasi sulit atau cobaan saja, namun juga seharusnya selalu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Artinya, setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan haruslah didasarkan pada iman dan keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Oleh karena itu, selalu penting bagi kita untuk mempertahankan iman dan menggunakannya sebagai perisai bagi diri kita dalam menghadapi kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, perisai iman dalam segala keadaan bukanlah sekedar simbol rohani yang indah untuk dibicarakan, tetapi sebuah sikap hidup yang harus terus dilatih dan dipraktikkan dalam setiap hari. Iman yang menjadi perisai bukan iman yang pasif, melainkan iman yang aktif, yang diangkat dengan sengaja ketika serangan datang, bahkan ketika tanda-tanda serangan itu belum terlihat. Panah api sejahat seringkali tidak datang dalam bentuk penderitaan besar saja, tetapi juga melalui keraguan kecil, kekecewaan yang berulang, kepahitan yang dibiarkan tumbuh, ketakutan akan masa depan,
dan kompromi-kompromi kecil yang perlahan menggerogoti kehidupan rohani kita. Jika perisai iman tidak diangkat, panah-panah ini akan dengan mudah menembus pikiran dan hati kita, membakar sukacita, memadamkan damai sejahtera, dan melemahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Namun ketika kita memilih untuk tetap percaya kepada firman Tuhan, meskipun keadaan berkata sebaliknya, ketika kita tetap berdoa, meskipun jawaban belum terlihat, dan ketika kita tetap hidup benar, meskipun dunia menawarkan jalan yang lebih mudah, disinilah perisai iman sedang bekerja. Iman menutup setiap celah yang bisa dimasuki musuh. Iman menjaga pintu kehidupan kita tetap kokoh, dan iman menolong kita berdiri teguh tanpa goyah, sebab dasar hidup kita bukan lagi keadaan, melainkan kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Lebih dari itu, perisai iman juga mengajarkan kita bahwa kehidupan orang percaya tidak pernah dimaksudkan untuk dijalani dengan kekuatan sendiri. Prajurit Romawi tidak akan bertahan lama jika ia menurunkan perisainya, terlebih ketika berada di garis depan peperangan. Demikian juga orang percaya akan sangat rentan ketika ia berhenti memelihara imannya, berhenti berharap kepada Tuhan, dan mulai mengandalkan pengertiannya sendiri. Iman memang terasa berat untuk dipertahankan, apalagi ketika doa-doa seolah tidak dijawab, ketika hidup terasa tidak adil, dan ketika kesetiaan kepada Tuhan justru mendatangkan penolakan. Namun justru di saat-saat seperti inilah perisai iman menjadi sangat penting. Iman mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap berdaulat, bahwa kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita, dan bahwa setiap peperangan rohani yang kita hadapi tidak pernah terjadi di luar kendali Tuhan. Dengan perisai iman kita dimampukan untuk tetap melangkah, tetap setia, dan tetap berharap sampai akhir hidup kita. Perisai iman menolong kita melihat melampaui keadaan saat ini kepada janji kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang setia. Sebab itu, jangan pernah letakkan perisai iman kita, baik dalam masa kelimpahan maupun dalam masa kekurangan, baik saat hidup terasa mudah maupun saat hidup terasa sangat berat. Angkatlah perisai iman itu setiap hari dalam segala keadaan sampai kita menyelesaikan pertandingan iman dan menerima mahkota kehidupan dari Tuhan sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan pentingnya perisai iman dalam segala keadaan. Kami menyadari bahwa tanpa iman, kami lemah dan mudah diserang oleh tipu daya si jahat. Karena itu kami mohon, kuatkan iman kami, ajari kami untuk selalu mengangkat perisai iman dalam setiap situasi kehidupan kami, baik dalam kesulitan maupun dalam kelimpahan. Jagalah pintu kehidupan kami agar tetap tertutup bagi segala pengaruh yang jahat, dan penuhilah hati kami dengan keyakinan yang teguh akan kasih dan kuasa-Mu. Mampukan kami berjalan setia sampai akhir,
berdiri teguh dalam kebenaran, dan memuliakan nama Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu dahsyat dan ajaib, firman-Mu yang menuntun kehidupan kami, mengarahkan kehidupan kami, memberikan kami kekuatan yang baru. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian mereka. Serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah damai sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.